Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Laika Maharani Nandita Putri dari nomor urut 27 dengan NIM 2401028. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kami dari awal hingga akhir. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang manfaat dan contoh teks ulasan. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, AR M.Hum. Dan berikut rekan kelompok saya. Yang pertama ada Juwita Marsha Putri, yang kedua ada Khairunisa, dan yang terakhir ada Lisa Noviana. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja manfaat dan contoh teks ulasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya, seperti film, drama, dan buku. Ulasan juga punya nama lain loh, yaitu resensi. Nah, teks ulasan juga memiliki tujuan. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan teks ulasan. Nah, tujuan teks ulasan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu karya, produk, atau layanan melalui penilaian, pertimbangan, dan kritik. Berikut adalah beberapa tujuan teks ulasan. Yang pertama, membantu pembaca memahami isi atau makna karya. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pembaca sebelum membeli, memilih, atau menikmati karya. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan karya. Yang keempat, memberitahukan apakah karya layak untuk dimiliki, dibaca, atau dilihat. Yang kelima, memberikan perbandingan antara karya yang diulas dengan karya lain yang sejenis. Yang keenam, mengajak pembaca untuk berpikir, merenungkan, dan mendiskusikan masalah yang ada dalam karya. Yang ketujuh, menunjukkan pandangan atau penilaian pengulas terhadap karya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat teks ulasan. Manfaat teks ulasan ialah sebagai bahan pertimbangan, memberikan informasi kelayakan sebuah karya kepada pembaca, membantu pembaca mengetahui isi karya, bahan evaluasi penulis, bahan untuk penyempurnaan karya yang akan datang. Selanjutnya, teks ulasan juga memiliki manfaat lainnya, yaitu yang pertama, membantu pembaca memahami karya teks ulasan, yang kedua, memberikan pertimbangan teks ulasan, yang ketiga, memberikan perspektif pengguna teks ulasan, yang keempat, meningkatkan pemahaman dan pemikiran kritis teks ulasan, yang kelima, bahan evaluasi bagi penulis teks ulasan, yang keenam, memberikan informasi komprehensif teks ulasan, dan yang terakhir, mengajak pembaca untuk merenungkan teks ulasan. Contoh 1. Ulasan novel yang berjudulkan Hujan. Penulis yaitu Terelie, tahun terbit Januari 2016. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jumlah halaman yaitu 320 halaman. Kategori drama. Orientasi atau pendahuluan, novel Hujan karya Terelie berhasil menjadi salah satu novel yang menyentuh hati masyarakat. Pembaca akan merasa memiliki banyak keterkaitan dengan novel ini, mulai dari berbagai masalah terus menerpa, tapi harus dilalui secara seksama dan bersama-sama. Rasa cinta, amarah, suka, dan duka pun terpancar dari kisah keseharian yang terjadi pada novel ini. Evaluasi pemutarbalikan alur khas ala Terelie masih menjadi aspek unggul dalam novel Hujan. Dapat dipastikan bahwa pembaca tidak akan menduga berbagai plot twist yang ada di dalamnya. Ceritanya sangat menarik dan juga mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa yang digunakan pun sederhana, tapi tetap indah. Namun, ada beberapa peristiwa yang terkesan terlalu dipaksakan. Salah satunya
ketika terjadi bencana alam yang besar, tetapi masih ada bangunan yang tidak rusak, bahkan utuh. Padahal seharusnya bangunan dan rumah-rumah itu ikut runtuh, mengingat skala bencananya yang sangat besar. Rangkuman atau penutup, cerita dalam novel Hujan sangatlah menarik, ditambah dengan penokoh yang memiliki ciri khas, kuat, dan terfokus, dapat membuat pembacanya semakin merasa terkait dan terhanyut oleh ceritanya. Belum lagi, melalui plot twist yang khas Terelie, pembaca akan dibuat untuk merasa berdebar-debar dan penasaran dengan akhir kisah di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, ulasan novel Bumi Manusia. Yang pertama, orientasi atau pendahuluan. Novel Bumi Manusia merupakan buku pertama dari tetralogi karya Pramoedya Anantatur. Novel ini ditulis saat beliau tengah diasingkan di Pulau Buru. Pramoedya pun mengambil masalah sosial yang terjadi ketika masa kolonial Belanda kala itu, yaitu kedudukan pribumi yang direndahkan oleh orang Belanda dan keturunannya. Yang kedua, interpretasi. Cerita dalam novel ini diawali dengan pengenalan tokoh utama, yaitu Minke, seorang laki-laki pribumi yang belajar di sekolah para keturunan Eropa dan bangsawan pribumi. Pada masa itu, pribumi dianggap rendah di tanah kelahirannya sendiri, bahkan lebih rendah daripada keturunan Eropa murni maupun keturunan Indo. Maka dari itu, banyak pribumi yang takut untuk mengakui kepribumian mereka. Namun, tidak bagi Minke. Ia berani mengakui dirinya seorang pribumi. Yang ketiga, evaluasi. Novel ini syarat akan pesan dan penggambaran peristiwa yang terjadi pada awal tahun 1900. Melalui tokoh Minke, Pramoedya memberi pesan tersirat bahwa dalam menghormati orang bukanlah karena jabatan atau keturunannya, melainkan karena budi pekerti yang baik, kepintaran, dan kebijaksanaan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan seorang pemuda yang sangat tersanjung dengan ilmu pengetahuan dari Eropa. Namun, ia menemukan kekurangan pada perilaku orang Belanda murni dan keturunannya yang merendahkan masyarakat pribumi. Di sisi lain, novel ini menggambarkan masyarakat, adat, dan pemikiran pribumi yang masih mengekang adanya terobosan atau suatu perubahan pada masa itu. Yang keempat, rangkuman atau penutup. Novel ini merupakan salah satu novel fiksi yang layak untuk dibaca. Selain penyajian peristiwa yang terjadi pada masa kolonial Belanda, buku ini syarat dengan pesan moral penulisan juga penyampaian dengan bahasa yang mudah dipahami. Meski di awal beberapa bab ada pengulangan cerita, tak hanya itu, sampul novel ini juga sesuai dengan isi cerita yang mengambil suasana tahun 1900. Nah, bagaimana kesan dan pesannya teman-teman? Semoga materi yang kami berikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Dan lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.